Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Dan sekarang kita akan belajar lagi, tapi sebelum itu aku akan membuka dengan mau kasih tau judulnya dulu ya. Judulnya adalah ini, jangan dulu deh, kita berita dulu aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat lagi bahwa aku udah bikin short-short lagi yang tentang penjelasan-penjelasan di Wahyu 14 itu. Ya, 14, dan aku sekarang akan bikin apa namanya, timestampnya itu cuma kayak ini opening, lalu pelajaran, lalu penutupan, nggak akan kasih ayat-ayat lagi karena aku capek banget kalau bikin ayat-ayatnya. Oke, jadi mari kita masuk ke videonya, ke pelajarannya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana bisa mengasihi supaya selamat. Kemarin itu sebenarnya bukan mendengar tapi mengasihi ya. Oke, aku tulis di kolom komentar itu nanti di video ini. Aku ganti juga nanti di video ini, mengasihinya ini jadi jadi mendengar jadi mengasihi. Oke, dan kemarin ini memang akhirnya jadi mengasihi, dan mengasihi itu asalnya dari roh, atau itu adalah buah dari roh, yaitu adalah firman, dan ini penjelasan firmannya itu untuk bikin impress lagi gitu. Wah, memang benar gitu. Dan kemarin aku bikin ini adalah thumbnailnya pelajaran kelima. Dan ini kemarin aku bikin Come Now podcast, yaitu menggali ayat-ayat dari satu batu ke batu lain, batu lain. Seperti itu. Nah, kita sekarang mau kasih tahu dulu bahwa nanti di akhir ini, di ayat sini nanti akan akhirnya dari langkah-langkahnya itu dari ayat ini, langkah apa akhirnya itu adalah charity, yang sebenarnya bisa dibilang kasih, walaupun ini adalah kasih yang tinggi gitu tingkatnya. Ya gimana, yang pokoknya itu kasihnya udah bukan kasih kayak aku mengasihi kalian, jadi aku menegur kalian, itu beda lagi kasih. Tapi kasih ini bukan kasih sesama manusia, tapi udah kasih tinggi sekali. Walaupun sepertinya itu yang aku bilang tadi itu kasih yang paling tinggi juga, karena kasih yang orang-orang bilang mengasih ini kasih uang gitu, kasih materi supaya orang senang. Tapi kasih itu nggak cuma bikin orang senang aja, tapi juga bikin orang itu selamat. Tapi bukan itu yang kita bahas, itu keluar jalur dikit. Dan kita akan kasih bukti dulu apa sih pentingnya charity. Dibilang tetapi ikutlah dengan kebenaran iman. Oke, itu kita tahu itu perlu banget untuk kita selamatkan, iman dan juga charity. Artinya charity satu kelompok sama iman, sama kebenaran. Yang penting yang kita tahu itu supaya kita bisa selamat bersama dengan Yesus. Oke, berarti jangan lupa airnya dan sejahtera. Itu salah satu dari buah roh juga. Artinya ini juga buah roh juga kan. Dan gimana ya, buah roh itu, ini juga di buah roh juga ada faith dan goodness, bukan kebenaran tapi kebaikan ya. Berarti kebenaran itu juga salah satu dari ini, walaupun kita menjadi benar gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu cerita itu adalah kasihnya itu. Ini cuma dari ayat aja ya, tapi teman-teman bisa cari di Noah Webster atau gimana pun tuh bisa ya, di situ
Nanti aku akan tulis di link kolom komentar ya. Link ada link Noah Webster di post itu. Oke. Bisa tolong tulis charity seperti ini. Oke. Nah, kita akan masuk ke ayat panjangnya. Ini udah berapa menit ini? Waduh, udah 5 menit. Apa? Paling enggak 19 menit. 19 menit kurang 60. 59 detik. Seperti itu. Oke. Grace and peace. Kasih karunia yang dari Tuhan itu dan kesejahteraan kita itu membuat banyak kepada kita, itu menjadi banyak kepada kita, atau jadi sejahtera dan kasih karunia Tuhan kepada kita itu jadi banyak untuk bagi kita, itu karena kita tahu melalui pengetahuan akan Bapa dan juga pengetahuan akan Tuhan Yesus Tuhan kita, yaitu di 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Ini di sini 1 Korintus 8 ayat 6. Teman-teman bisa buka sendiri ayatnya. Kan di situ dibilang bahwa kita hanya punya satu God dan satu Tuhan. Lalu artinya kita harus mengetahui ini ya, mengetahui karena supaya kita bisa peace. Karena itu penting juga kan. Salah satu dari sini juga tadi yang penting itu supaya kita beriman dan juga beriman dan sejahtera. Jadi salah satunya benar juga. Jadi kita mengetahui tentang God yang benar itu, yaitu di 1 Korintus 8:6 dan juga ada juga di ayat John 17 ayat 3 itu juga bilang supaya pengetahuan itu. Lalu dan tadi itu according sesuai dengan kuasa ilahinya Dia, itu Bapa dan Anaknya itu kan kuasanya karena sama yang telah diberikan kepada kita semua dan itu akan menuju kepada kehidupan dan godliness. Godliness itu adalah kesamaan kita dengan Tuhan. Walaupun kita bukan Tuhan. Seperti Tuhan itu baik, mengasihi, kita pun juga baik dan mengasihi. Walaupun itu melalui pengetahuan akan Dia, yaitu Bapa dan Anak. Yang mana memiliki tadi itu divine power, kuasa ilahi dan telah memanggil kita kepada kemuliaan dan kuasanya Dia, virtue-nya Dia. Dan ini jadi intinya di sini adalah kita pengetahuan akan Tuhan. Walaupun kita bisa sama dengan Tuhan dengan cara kita beriman atau menurut ya. Lalu yang mana Dia telah memberikan kita janji yang sangat besar, sangat besar. Ya itu kalau bahasa Indonesianya. Yang melalui kekuatannya dan melalui ini Dia akan membuat kita atau kita akan mengambil bagian dalam nature ilahinya Dia atau jenis ilahinya Dia, yaitu bisa menciptakan gitu. Kita akan dapat bagiannya, kayak ada dapat rintik-rintiknya gitu kan. Kita akan dapat janganlah kamu keluarlah dari Babylon supaya kamu tidak dapat bagian dari Babylon itu karena kamu baik. Jangan kamu dapat kutukan orang-orang jahat itu, jangan dapat ambil bagian gitu. Walaupun sedikit tapi kamu dapat bagian dari yang jahat itu, gak usah, jangan, mengerikan. Dan tapi kita akan menerima bagian di sini, bagian dari kuasanya Tuhan,
kuasa ilahi atau nature ilahinya, supaya kita bisa escape atau kita keluar dari, misalnya kita tuh keluar dari penjara atau keluar dari korupsinya dunia, throat lust atau kedagingan kita ini, keinginan daging kita ini. Dan dia antara di sisi lain dari ini, dari korupsi ini, kita harus memberikan, nah kita mulai ini, kita akan memberikan giving diligence. Kita akan di samping kita menerima, dan di samping juga kita menerima bagian dari jenisnya Tuhan atau nature-nya, bagus ya, nature ilahi misalnya Tuhan, kita memberikan semua diligence itu sabar ya. Kayak misalnya orang tua anaknya nakal, ngakunya nggak bener, dan orang tuanya sabar memberikan kesempatan keduanya, walaupun tetap ngasih tahu tapi dengan nggak marah. Dan saat anak itu udah gagal dalam kesempatan keduanya, dia baru boleh dimarahin. Tapi marahnya bukan marah yang negatif ya, marah yang berarti untuk ngasih tahu bahwa misalnya penghakiman untuk dia, tapi bukan penghakiman sebenarnya, untuk ngasih tahu bahwa kamu itu kayak gini loh, kayak Tuhan Yesus yang marah di bait suci itu bahwa rumah Bapa jadi toko gitu, toko persembahan gitu. Itulah untuk penjelasannya dari diligence. Jadi diligence dulu ya teman-teman yang belum sabar dulu, oke? Sebelum teman-teman dapat charity. Habis teman-teman sabar, kalau udah selesai sabar, lalu itu akan ditambahkan kepada, dan kesabaran kamu tuh bisa itu menambahkan kuasa iman kamu, virtue-nya kamu, dan juga kepada kuasa pengetahuannya kamu. Jadi teman bisa berpengetahuan juga. Oke. Jadi, untuk mencari pengetahuan di Alkitab, sabar dulu. Oke. Ada iman, kita beriman, percaya kepada Tuhan, seperti Abraham percaya bahwa dia akan punya anak, dia sabar dulu, karena nggak akan langsung itu. Dan dia jatuh, dia ngambil istri lain, Hagar, terus tapi akhirnya adalah kebenaran, yaitu Sarah melahirkan anak karena Adam sabar setelah itu, dan imannya kuasanya bertambah, dan pengetahuannya bertambah. Itu contohnya. Dan juga dan diligence itu juga menambahkan kepada pengetahuan akan akan bertaraknya kita. Bertarak tuh banyak, nggak cuma bertarak ini, itu penjelasannya panjang, nanti kita tambah kepanjangan lagi. Bertarak makan, mainan, bermain gitu. Mungkin kita yang anak kecil masih bermain itu ditarakin, bahkan sampai akhirnya nggak ada, karena main tuh gak bagus karena bisa menyita waktu. Walaupun mungkin boleh juga sih bermainnya, gamesnya itu bermain sama-sama, ngobrol, kayak ketawa-ketawa sama-sama kita bermain, kayak istilahnya anak Abraham ada berapa, ada 2, Ishak dan Ismail gitu, kayak pertanyaan gitu kan, seru gitu kan, masih tepuk tangan akhirnya gitu. Itu bertarak gitu kan. Ini permainan yang lain. Dan juga kepada yang terakhir, kepada kesabaran bertarak makan ya, atau makannya itu dalam hari itu enggak makan, walaupun nanti pas sorenya makan, karena sore itu sudah, atau petang ya, jam 6 jam 7 itu sudah saat matahari dah tenggelam, itu sudah besok harinya sebenarnya.
di saat itu makan, langsung makan. Itu kesabarannya itu awalnya adalah sabar intinya. Oh, ada lagi terakhir, dan juga kepada kesabaran dari godliness, kesamaan dengan Tuhan. Ada lagi, dan dari passionnya itu, jadi kesabarannya ini dari pengetahuan akan bertarak, lalu bertarak, kesabaran bertarak, dan kesabaran godliness, lalu kepada godliness brotherly kindness, atau kesamaan dengan Tuhan, yaitu sayang kepada sesama, atau jangan ke sama-sama dulu, ke saudara sendiri dulu, habis itu saudara sendiri, ke keluarga besar, lalu ke keluarga yang lebih besar lagi, habis itu satu desa, satu kota, seluruh dunia, gitu ya, satu negara gitu, satu 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 RW, nggak usah itu. Pokoknya habis itu kasih kepada semua orang, karena semua orang adalah saudara kita, nggak ada bedanya karena sama-sama anaknya Adam, anak manusia. Dan setelah itu, setelah brotherly kindness, setelah mengasihi saudara, kita mendapatkan charity. Ya, akhirnya adalah charity, yaitu kasih yang tingkat paling tinggi, seperti Bapa mengasihi kita manusia, seluruh manusia, anak Adam, dia memberikan anaknya yang adalah anak God, anak ilahi, yang ilahi, yang bisa menciptakan, menjadi anak manusia, anak Adam, salah satu dari anak Adam. Demikian pelajaran kita. Yang diambil dari pelajaran sini, sabarlah. Kalau belum sabar tuh. Teman-teman bilang dalam diri sendiri, aku udah selamat. Tapi teman-teman belum sabar. Itu sangat menyedihkan. Teman-teman udah belajar apapun, kalau nggak sabar nggak bisa. Udah, aku nggak usah marah-marah. Aku memang pakai nada yang tinggi, tapi nggak pernah marah aku. Pernahnya nangis. Iya. Dan itu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tonton trailernya kalau belum. Ikut Telegram juga ya. Aku tunggu ikut Telegram. Aku lagi recording. Kalau nggak bisa masuk, tulis saja dari kolom komentar. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tonton terus Alga Channel dan Reason pribadi menggunakan 5W di pelajaran ke-54, seperti di pelajaran 54. Dan pastilah berdoa dulu supaya Roh Kudus menolong kalian. Dan jangan lupa sabarlah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.